This Gilmore's house. That hides the darkness beyond all fears. Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Melanjutkan sequel yang pertama di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas sequel yang kedua dari film The Woman in Black, Angel of Death. Film ini bercerita tentang sekelompok anak-anak yang terpaksa harus mengungsi di sebuah rumah yang terletak di daerah terpencil akibat situasi negara yang porak-poranda oleh Perang Dunia Kedua. Dan rumah yang mereka gunakan ini adalah sebuah rumah tua yang terletak di pulau terpencil di tengah rawa-rawa. Yang mana kita ketahui di sequel sebelumnya, rumah ini dikuasai oleh sosok wanita bergaun hitam yang meneror warga desa pada waktu itu. Nah, buat yang belum nonton sequel pertamanya, tenang, kita bakal taruh link videonya di deskripsi ya guys. Lalu pada sequel yang kedua ini, timeline-nya adalah 30 tahun kemudian setelah rumah Elmars diambil alih oleh pemerintah dan saat ini digunakan sebagai kamp pengungsian bagi para korban perang. Lalu bagaimana dengan keberadaan sosok hantu Janet si penguasa tempat ini? Apakah kali ini ia akan bersahabat atau malah lebih parah dari sebelumnya? Daripada makin penisirin, langsung aja kita masuk ke filmnya. Let's go! Berlatar pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota London tahun 1941. Warga terpaksa harus berlindung di dalam terowongan akibat serangan udara yang dilakukan oleh pihak Jerman. Saat itu seorang guru cantik bernama Ivy berusaha menenangkan muridnya dan mengatakan bahwa ia akan membawanya ke tempat pengungsian yang lebih aman. Lalu pada keesokan harinya Ivy dan murid-muridnya pun sudah berada di stasiun, hendak meninggalkan kota London. Bersama ibu kepala sekolah yang bernama Jen, mereka akan membawa murid-muridnya ini menuju ke tempat pengungsian khusus anak-anak yang telah disiapkan oleh pemerintah. Jin pun memberitahu Ivy akan ada satu anak lagi bernama Edward yang akan ikut bergabung dengan mereka, karena kedua orang tuanya telah tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Jerman. Dan diketahui bahwa Edward ini mengalami trauma yang mendalam, sehingga ia tidak pernah berbicara lagi semenjak kematian kedua orang tuanya. Kemudian kereta pun berangkat menuju ke sebuah kota yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 hari perjalanan. Lalu saat di perjalanan datang seorang prajurit yang memperkenalkan diri bernama Harry kepada Ivy. Ia adalah seorang pilot yang akan bertugas di pangkalan militer, yang ternyata lokasinya tidak jauh dari tempat pengungsian anak-anak tersebut. Singkat cerita, kereta pun telah sampai di stasiun tujuan, dan perjalanan akan dilanjutkan menggunakan bus yang telah disiapkan. Dan ketika akan pergi, Ivy yang terpesona dengan keramahan Harry pun mengundang Harry agar sesekali menyempatkan diri mengunjunginya di tempat pengungsian. Namun sayangnya saat di tengah perjalanan bus yang dikemudikan oleh Pak Rodek ini pun tiba-tiba pecah ban, dan dengan terpaksa harus diperbaiki terlebih dahulu. Sementara Pak Rodek mengganti ban busnya, para penumpang pun turun, termasuk Ivy yang berkeliling dan mendengar suara-suara dari sebuah rumah. Ia mencoba mendekati rumah itu, namun tiba-tiba muncul seorang pria yang terlihat marah dan menyuruh Ivy pergi dari sana. Sorry. Dan setelah selesai, mereka pun segera melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, yang rupanya tempat pengungsian ini adalah rumah Elmars, yang dikenal angker oleh warga desa setempat, yang telah menyebabkan Arthur dan anaknya Joseph tewas 30 tahun yang lalu.
Setelah di dalam, Pak Rodek pun langsung menunjukkan ruang tempat tidur anak-anak. Namun Bu Jen yang merupakan istri seorang perwira ini pun nampaknya tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Ia lalu komplain kepada Pak Rodek. "Pak, saya ini kan istri perwira. Masa dikasih rumah begini? Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja," kata Bu Jen. Lalu Pak Rodek menjawab, "Yaelah Bu, namanya juga lagi perang ini. Sumpah beneran ini udah rumah paling bagus Bu. Lagian ini kan lokasinya aman Bu dari serangan Jerman," kata Pak Rodek. Karena merasa tidak ada pilihan lain, Ivy lalu menyuruh anak-anak merapikan barang-barangnya. Dan setelah itu Pak Rodek pun mengantar Ivy untuk menunjukkan kamarnya di atas. Medicine, retired. Classrooms in the library on the left. These two are your bedrooms. Namun saat itu Ivy penasaran dengan kamar yang ada di ujung lorong. Ia lalu menuju kamar itu dan membukanya. We put heaters downstairs, but there's no central heat. Ivy lalu berkata pada Pak Rodek, jika ia merasakan ruangan ini memiliki aura kesedihan yang sangat pekat. Namun nampaknya Pak Rodek tidak mau ambil pusing. Ia lalu mengajak Ivy keluar dan menutup kamar itu. Lalu setelah merasa selesai melaksanakan tugasnya, Pak Rodek pun memberikan kunci rumah itu kepada Ivy dan langsung segera pergi. Singkat cerita, semua anak-anak sudah bersiap-siap akan tidur. Rupanya Edward masih saja sibuk menggambar. Ivy lalu menemaninya sambil bertanya kenapa ia tidak segera tidur. Namun tiba-tiba Bu Jen datang dan dengan tegas menyuruh Edward tidur dan meminta Ivy agar segera meninggalkannya. He needs to learn. Lalu ketika sedang tidur, Ivy tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berisik dari luar kamarnya. Hello? Ketika Ivy menyusuri ruangan itu, tak sengaja ia melihat ada bayangan seorang wanita. Namun saat didekati rupanya tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu pada pagi harinya, Edward yang sedang asik menggambar tiba-tiba didatangi oleh Tom dan James, yang tiba-tiba mengambil gambarnya. Lalu kedua bocah bengal ini pun memaksa Edward bermain petak umpet dan mencari mereka jika ingin gambarnya kembali. Dan dengan terpaksa, mau tak mau Edward pun naik ke atas untuk mencari mereka. 13, 14, 18. Edward melihat sebuah pintu yang terbuka. Karena mengira kedua bocah nakal tadi ada di dalam, ia pun lalu masuk. Namun rupanya tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tiba-tiba Tom muncul dan dengan brengkesnya malah menutup pintu dan mengurung Edward di dalam. Sedangkan di dalam Edward melihat sebuah bayangan hitam dan tiba-tiba semua mainan hidup dengan sendirinya. Untungnya saat itu Ivy segera datang karena mendengar suara ribut di atas. Dan rupanya saat itu Edward sedang terdiam dan memandang ke arah pojok ruangan. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, Ivy pun langsung membawa Edward keluar. Lalu di siang harinya ketika sedang menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ivy langsung membuka pintu. Jelas Ivy menjadi sumringah karena ternyata itu adalah Harry yang datang untuk menjenguk dirinya. Mereka pun lalu ngobrol-ngobrol sambil merapikan tempat tidur anak-anak. Namun tiba-tiba Bu Jen yang sok tegas ini pun datang dan menyuruh Ivy melanjutkan mengajar anak-anak di kelas. Lalu Harry yang paham pun tidak ingin mengganggu dan segera pamit akan kembali ke pangkalannya.
Sementara itu, di ruang kelas saat sedang mengajar, Ivy menyempatkan waktu bertanya kepada Edward apa yang dilihatnya di dalam kamar. Edward lalu menulis jika ia bertemu seorang wanita, namun wanita itu menyuruh Edward untuk merahasiakannya. This is important. Was it your mommy? All of you. Lalu pada malam hari saat hendak tidur, lagi-lagi Tom mengganggu dan mengejek Edward. Sedangkan Edward yang tidak bisa berbicara itu pun hanya bisa menahan amarahnya di dalam hati. Lalu di tengah dinginnya malam yang semakin mencekam, Edward tiba-tiba terbangun dan rupanya ada sosok wanita berbaju hitam yang sedang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Merasa panik dan ketakutan, Edward pun langsung pura-pura tidur dan bersembunyi di balik selimutnya. Namun di sisi lain tiba-tiba si Tom bangun dengan sendirinya dan tanpa sadar ia sedang berjalan menuju keluar rumah. Lalu ketika fajar semua orang menjadi panik ketika mengetahui Tom tidak ada di dalam rumah. Ivy pun lalu mencoba mencari keluar. Dan betapa terkejutnya Ivy ketika melihat Tom ternyata sudah tewas dan tubuhnya tergeletak di tepi rawa. Setelah kejadian tadi, Parodek kembali datang untuk mengambil jasad Tom. Dan saat itu Ivy mengatakan pada Parodek jika ia mencurigai ada orang lain selain mereka yang ada di rumah ini. Ivy pun lalu menceritakan mengenai wanita bergaun hitam yang ia lihat kemarin. Namun lagi-lagi Parodek tidak mempedulikan dan menganggap Ivy hanya mengada-ngada saja. Antara rasa bersalah dan juga penasaran, Ivy pun berkeliling di hutan sekitar rumah untuk menenangkan pikirannya. Lalu secara tak sengaja ia menemukan beberapa kuburan di hutan tersebut. Lalu tiba-tiba Ivy melihat sosok wanita bergaun hitam itu ada di sana. Dan inilah yang terjadi. Wait! What is it? Untungnya saat itu Babang Harry datang tepat waktu. Ivy pun lalu menceritakan kejadian-kejadian aneh yang selama ini dialaminya. Setelah mendengar cerita Ivy tersebut, Harry lalu mengajak Ivy turun ke ruang bawah tanah untuk mencari petunjuk. Saat itu Ivy menemukan sebuah kunci yang tampak misterius, dan karena penasaran, ia pun langsung mencari lubang kunci yang cocok dengan kunci itu. Sementara itu Harry menemukan sebuah rekaman yang rupanya adalah rekaman suara Alice, pemilik rumah ini, yang isinya menceritakan jika selama ini ia diganggu oleh sosok wanita berbaju hitam, yang tak lain adalah adiknya sendiri yang bernama Janet, yang telah mati gantung diri di rumah ini. Dan Janet ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Nathanael, yang hak asuhnya diberikan kepada Alice, kakaknya, karena semasa hidupnya Janet dirawat di rumah sakit jiwa karena dianggap mengidap kelainan mental. Namun suatu ketika tanpa sengaja terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Nathanael mati, yang membuat Janet malah menuduh Alice telah mencuri dan membunuh anaknya. Dan setelah kematian Nathanael itu, Janet pun lalu mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantung dirinya di kamar Nathanael. Dan setelah kematiannya ini, rupanya arwah Janet tetap memendam amarah dan terus meneror Alice, kakaknya. Dan yang lebih parahnya, juga menebarkan teror kepada warga desa. Dan setelah itu Ivy langsung masuk ke kamar Nathan, dan diketahui rupanya di kamar inilah Janet menggantung dirinya sendiri. Setelah satu persatu terungkap rahasia kelam yang ada di rumah ini, Ivy lalu mengajak Harry untuk pergi ke desa mencari petunjuk lainnya. Setelah sampai di desa, Ivy langsung memeriksa situasi yang ternyata desa ini sangat sepi dan tidak ada siapapun. Ia lalu masuk ke sebuah rumah milik seorang pengacara bernama Jerome.
Setelah mendapatkan sebuah catatan, Ivy dikejutkan dengan kehadiran bapak-bapak buta yang memperingatkan Ivy agar segera pergi dari rumah Elmars. Si bapak ini mengatakan bahwa hantu Janet telah mengambil semua temannya, dan hanya dirinya yang selamat karena dirinya buta dan tidak bisa melihat sosok hantu itu. Setelah mendengar cerita bapak buta itu, Ivy yang ketakutan pun langsung kabur dari sana. Setibanya di rumah, Ivy langsung menceritakan semuanya kepada Bu Jen dan mengajak mereka agar segera pergi dari sini. Namun Bu Jen yang tidak percaya dengan hal mistis itu pun tetap menolak. Lalu di tengah-tengah perdebatan itu, Harry tiba-tiba mendengar suara pesawat tempur Jerman melintas. Ia langsung menyuruh semua orang turun ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Be careful. Nah, saat di ruang bawah tanah itulah, Ivy membuka sebuah surat milik Janet yang isinya menceritakan jika Nathan adalah anak kandung Charles, suami Alice, yang menghamilinya secara diam-diam. Namun karena tidak ingin diketahui oleh istrinya, Charles malah menekan Janet agar tidak berbicara kepada Alice, yang membuatnya menjadi depresi. Dan di tengah kegelapan ini, tiba-tiba rupanya si Luknut Janet berada di belakang Joyce dan sedang mengawasi mereka. Lalu tanpa mereka sadari, ternyata Joyce sudah tidak ada, dan ternyata sudah dipengaruhi oleh si Luknut Janet untuk menghabisi dirinya sendiri. Keesokan harinya setelah insiden kematian Joyce, Harry mengajak mereka pergi dan berlindung di pangkalannya. Dan setelah mereka sampai, Harry langsung mengajak mereka masuk ke dalam bunker untuk menyuruh mereka beristirahat di sana sampai menunggu bantuan datang menjemput mereka. Namun pada malam hari tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar. Dan anehnya boneka yang ditinggalkan di rumah Elmars ternyata sekarang sudah ada di tangan Edward kembali. Ivy merasakan kehadiran sosok Janet ada di sana. Ia lalu mengajak semua orang berdoa sambil berpegangan dan menyuruh menutup mata. Ia ingat si bapak buta yang ada di desa selamat karena ia tidak bisa melihat. Namun Bu Jen yang tidak percaya pada tahayul dan menganggap semua ini omong kosong pun malah sengaja membuka matanya. Dan inilah yang terjadi. Dan alhasil, setan Janet pun berhasil mengecoh mereka dan membuat Edward kabur dari bunker. Edward, it's me, it's Harry. God, take my hand. Meskipun Harry telah sekuat tenaga berusaha menyelamatkannya, namun bocah pelongo-pelongo ini akhirnya tewas terkena ledakan juga. Harry pun lalu kembali ke dalam bunker dan menyampaikan kejadian di luar kepada Ivy sambil menunjukkan sebelah sepatu Edward yang telah hancur. Singkat cerita, Parodek pun akhirnya datang menjemput mereka. Namun siapa sangka Ivy malah nekat kembali menuju ke rumah Elmars karena ia meyakini jika Edward masih hidup dan dibawa oleh Janet ke sana. Dan setibanya di rumah Elmars, Ivy langsung mencari Edward ke kamar anak-anak. Namun di sana ia melihat mayat Joyce terlebih dahulu dan mendoakannya. Namun tanpa diduga ada sesuatu yang sedang mengarah ke arahnya. Dan ketika berbalik, mayat Joyce tiba-tiba menghilang. Ivy lalu memeriksa ke kolong tempat tidur. Dan inilah yang terjadi. Let me see him! Dan setelah itu ia pun memberanikan diri naik ke atas menuju ke kamar tempat Janet menggantung dirinya.
Lalu dari kamar itu Ivy melihat Edward sedang dibawa ke tengah-tengah rawa, dan terdengar bisikan Janet yang mengatakan, "Kau harus melihat apa yang kulihat dan merasakan apa yang kurasakan." Kemudian secepat kilat Ivy berlari menuju rawa untuk menyelamatkan Edward. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Edward sehingga ia masuk lebih dalam ke dalam rawa. Ivy yang sedang berusaha menyelamatkan Edward terlihat sudah kepayahan dan mulai kehabisan napas. Untungnya si tampan Harry datang tepat waktu. Ia lalu membantu Ivy mengeluarkan Edward dari dalam rawa. Namun sialnya Harry malah tidak selamat. Janet ternyata tidak melepaskan Harry yang membuat Harry tenggelam dan tewas di sana. Scene pun kemudian beralih beberapa bulan kemudian. Saat ini situasi kota sudah kembali normal. Sementara Edward dan Ivy pun terlihat berada di rumah barunya. Dan penuh kebahagiaan, pagi ini ia akan pergi ke sekolahnya. Namun ketika mereka telah pergi tanpa diduga, rupanya arwah Janet sudah menemukan tempat tinggal Ivy dan Edward dan akan melanjutkan aksinya yang berikutnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film The Woman in Black sequel yang kedua ini. Walau alur ceritanya sudah bisa kita tebak, namun film ini masih lumayan menghibur dan cukup menegangkan. Dan buat kamu yang belum nonton sequel pertamanya, nggak usah khawatir. Mimin udah siapin link videonya di deskripsi, atau kamu bisa pilih video di bawah ini yang sebelah kanan. Atau kalau kamu mau nonton film horor lainnya, kamu bisa pilih video yang di sebelah kiri. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa terus menyaksikan video-video horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.